Halo semuanya, selamat datang di Datuk TV. Datuk TV bakal menceritakan cerita Datuk Godang Cincin dan Malin Kukuk, cerita kekerabatan Desa Tanjung dengan Rokan Empat Koto yang pastinya bermanfaat. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bantu Datuk TV dengan menekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Pada zaman dahulu ketika masa kerajaan Rokan Empat Koto berjaya, masyarakatnya hidup dengan aman dan sejahtera. Semua orang hidup dengan rukunnya, rasa kebersamaan kerajaan yang begitu berjaya pada zaman itu, tidak satu pun terdengar ada perselisihan di antara penduduknya. Sampai pada suatu hari, sedang ramai-ramainya orang di pasar kira-kira matahari setengah, penggalan keramaian pasar terusik dengan adanya suara ribut dari ujung pasar. Semua orang berbondong-bondong ke arah suara keributan itu, sampai di sana orang banyak terbelalak, karena di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu berdiri seorang laki-laki dengan pongahnya. "Wahai para pendekar Rokan, aku datang dari jauh, datang ke sini untuk mencari lawan sepadan. Sudah banyak kampung dan tanjung yang kulalui, namun tidak seorang pun pendekar yang bisa mengalahkan aku. Sekarang keluarlah kalian para pendekar negeri ini. Mari kita bertarung mengadu ilmu," tantangnya dengan lantang. Semua orang menanggapi tantangan laki-laki dengan macam-macam perasaan. Ada yang gentar, orang saling pandang menunggu siapa yang akan tampil ke tengah gelanggang melawan laki-laki itu. Melihat tidak ada tanggapan dari orang banyak yang ada di situ, laki-laki dengan suara lantang kembali mengeluarkan tantangan. "Hai semua laki-laki yang ada di sini, apakah kalian sudah menjadi perempuan? Kenapa tidak satu pun dari kalian yang sanggup maju melawan tantanganku?" Mendengar kata laki-laki itu, terjadi kembali keheningan di sana-sini. Beberapa saat keheningan tersebut berlalu, muncullah seorang laki-laki setengah baya ke tengah-tengah gelanggang berseru, "Wahai laki-laki penantang, apa maksud menantang kami di sini?" Laki-laki penantang itu tertawa sambil mengatakan, "Kalau sekedar bertanya lebih baik kau tidak maju. Mengapa kamu menantang kami di sini? Apa maksudmu?" Laki-laki penantang itu menjawab, "Jangan banyak cakap kau, apakah masih kurang jelas bagi kamu? Aku kesini ingin mencoba ilmu kalian di sini. Kalau kalian ingin tahu, akulah yang disebut orang pendekar Malin Kukuk," teriaknya lantang. "Lebih baik kamu tinggalkan kampung kami ini. Kami di sini tidak pernah berbuat keributan. Kami hidup dengan aman di sini," kata laki-laki yang tampil di depan tadi. Lalu Malin Kukuk menjawab, "Banyak bicara kau." Lalu pendekar Malin Kukuk menerjang laki-laki itu. Perkelahian tidak dapat dihindari, laki-laki itu terdesak oleh pendekar Malin Kukuk, sampai tertangkap tangannya dan patah oleh Malin Kukuk. Setelah mengalahkan laki-laki pertama, kebengisan pendekar Malin Kukuk semakin menjadi-jadi. Setiap orang yang ada di depannya diterjangnya, membuat orang lari tunggang langgang dan keributan tersebut sampai ke istana. Lalu raja mengutus pendekar istana melawan pendekar Malin Kukuk. Setiap ada pendekar kerajaan yang maju, selalu kalah oleh Malin Kukuk. Semua pendekar kerajaan sudah kalah di tangan Malin Kukuk, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Karena sudah tidak ada lagi yang berani melawan pendekar Malin Kukuk, semua pendekar yang tersedia kalah dibuatnya. Karena tidak ada lagi yang berani melawannya, pendekar Malin Kukuk berjalan sepanjang kampung berkukuk menggambarkan tantangan, sampai-sampai raja kehabisan akal untuk menundukkan Malin Kukuk, karena tidak ada lagi pendekar dalam kerajaan yang berani melawan Malin Kukuk. Akhirnya raja mengutus Hulu Balang ke kampung Tanjung, untuk menjemput orang hebat di sana, guna mengalahkan Malin Kukuk. Setelah diceritakan oleh Hulu Balang, Datuk Godang Cincin yang diharapkan oleh raja untuk mengalahkannya. Maka berangkatlah mereka menuju Rokan Empat Koto. Datuk Godang Cincin membawa anaknya yang sudah mulai dewasa. Sesampainya di istana, Datuk Godang Cincin menghadap raja, dan bersedia menghadap Malin Kukuk. Sebelum pertarungan itu dilaksanakan, Datuk Godang Cincin minta kepada raja menyediakan beberapa batang tebu. Setelah tebu didapat, lalu diundanglah pendekar Malin Kukuk. Dengan gagah berani Malin Kukuk datang ke istana memenuhi tantangan raja. "Hai raja, siapa lagi pendekar yang hendak engkau hadapkan padaku?" lontarnya dengan angkuh.
Lalu turunlah anak Datuk Godang Cincin untuk menghadapi pendekar Malin Kukuk. "Wahai pendekar, akulah lawanmu," tantangnya dengan berani. Malin Kukuk pun ketawa sambil mengatakan, "Hai Raja, apakah tidak ada laki-laki lagi di kerajaan ini hingga anak kemarin sore yang kau hadapkan kepadaku?" Mendengar kata-kata pendekar Malin Kukuk tersebut, muncullah Datuk Godang Cincin di jendela sambil membawa tebu. "Hai pendekar, janganlah kamu berlagak congkak dulu, kau lawan dululah anak muda ini," ucapnya. Lalu ia duduk di tangga sambil mengupas kulit tebu yang dikupasnya jatuh ke halaman. Sementara di halaman sudah terjadi pertarungan sengit. Secara bergantian kedua orang itu saling bergantian serang menyerang. Pertarungan sengit tidak dapat dihindarkan. Sementara Datuk Godang Cincin terus mengupas tebu, kulit tebu dan tungkulnya jatuh ke halaman. Tungkul tebu berserakan di halaman di antara perkelahian itu. Pertarungan itu tanpa disadari telah mengeluarkan banyak jurus, sampai pendekar Malin Kukuk tergelincir terpijak tungkul tebu. Melihat itu Datuk Godang Cincin berkomentar, "Sudah kena kau pendekar Malin Kukuk, belum apa-apa Datuk. Sebentar lagi aku akan mengalahkan anak muda ini," katanya Malin Kukuk. "Kalau kau tak percaya cobalah meludah." Alangkah terkejutnya, air ludahnya sudah bercampur darah, sementara di seberang sana anak muda itu berdiri tersenyum. Melihat kenyataan itu, pendekar Malin Kukuk berujar, "Aku mengaku kalah," katanya. "Wahai Raja, aku sudah kalah. Mulai sekarang aku tidak akan mengganggu kerajaan ini." Setelah itu Malin Kukuk pergi. Melihat keadaan demikian, orang-orang yang ramai menyaksikan pertarungan itu bersorak penuh kegembiraan. Karena lawan sudah kalah, maka Raja berujar kepada Datuk Godang Cincin, "Dengan apalah kami membalas jasa Datuk ini?" ungkap Raja. "Tidak perlu tuanku, yang hamba inginkan bagaimana hubungan antara Rokan Empat Koto dengan negeri Tanjung tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Maksudnya antara kerajaan Rokan dan desa Tanjung bersaudara selamanya."